Assalamualaikum. Selamat malam. Yang belum hadir siapa? Halo, teman, siapa yang belum hadir? Kira-kira halo Teh Suara, Mas Gojali, Agam, Lulu. Hadir Bu, Suaranya. Masih ya? hadir Masih Bu. kelas yang pertama masih belum selesai. Udah Bu, udah selesai. Hmm. Kita kelompok siapa aja sih? Yang belum hadir siapa sih? Banyak Bu, Vicky, Ulia. Ya, saya coba tanya ke grup. Siapa? Vicky, Ulia, terus siapa lagi? Vicky, ya, sama yang Batu Raja ya. Zaki, Tika. Oh, Koleta ya? Koleta iya nggak sih? Koleta ya. Vicky udah ada Bu. Vicky sudah ada. Vicky sudah ada. Vicky. Vicky udah hadir Bu. Iya sih, Vicky. Hadir Bu. Oke, kita mulai saja ya. Sudah lama tidak bersua. Sepertinya sudah seabad nih nggak ketemu nih. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mata kuliah proyek aplikasi sistem informasi ini saya waktu dari awal sudah bilang sebenarnya materinya itu hanya apa namanya materi perulangan saja ya dari materi-materi mata kuliah yang lain. Jadi ini sebenarnya proyek semua bikinnya proyek. Sebenarnya ini juga harus tandem juga dengan mata kuliah proses bisnis proyek dan lain sebagainya ya. Oke, sebelum masuk ke materi saya review dulu untuk tugas. Untuk tugas MIT 2 Mas Gozali sama Fikci belum mengerjakan. Kenapa nih? Tugas MIT 2 Belum Vicky, kelar Bu. tugas MIT 2 belum kelar. Tugas MIT 2 itu tentang apa sih? Coba dicek lagi deh. Kayaknya kalau tugas MIT 2 mah masih yang pertanyaan kayak gini masa belum kelar?
Yang ini. Oh, kalau yang itu Ya, bukannya udah pernah ya Bu ya? udah pernah ya. Udah pernah Tapi dijawab bareng-bareng. emang iya ya. Iya, kalau Oh itu. iya, berarti. Tapi nggak apa-apa dikumpulkan aja soalnya biar saya rekap nilainya. Iya Bu. Tugas MIT 4, tugas MIT 6. MIT perlu ini ya saya mau ngabari. Maksudnya gini, em, sekarang kan peralihan sistem itu sudah berubah ya, sistem akademiknya yang tadinya SIMAK berubah ke SEVIMA. Tahu kan kalian kan, sistem kita udah diganti dialih ke Iya SEVIMA. Bu. Tahu Bu. Nah, waktu SIMAK itu saya masih punya hak akses secara penuh ya. Artinya saya sebagai super admin secara penuh dalam mengelola SIMAK. Artinya saya bisa mengubah nilai yang sudah masuk, yang sudah dilaporkan gitu. Saya masih punya wewenang untuk merubah itu. Terus eh, intinya saya masih masih punya ini deh masih punya wewenang yang tinggi lah untuk merubah-rubah nilai itu. Jadi mungkin kalau di sini ada beberapa teman yang di akhir semester, walaupun perkuliahan sudah selesai, saya masih suka saya japri nih teman-teman yang nilainya kurang, atau tugasnya kurang, atau UTS dan UAS belum dikerjakan dan sebagainya. Saya masih ngejar-ngejar mahasiswa tersebut supaya apa? Supaya bisa mengkatrol nilai yang tadinya misalnya nilainya D bisa jadi C atau jadi B, atau yang tadi nilainya C jadi B, yang tadi nilai B jadi A, seperti itu. Itu saya masih punya wewenang penuh untuk merubah itu. Dengan catatan bukan berarti saya apa menaikkan nilai sembarangan, tidak, tapi saya tetap harus ada proses. Prosesnya adalah saya japri ke mahasiswa masing-masing yang nilainya kurang untuk segera menyelesaikan segala kekurangan dari baik itu tugas, UTS maupun UAS. Jadi sebisa mungkin supaya mahasiswa Mahakala itu tidak ada yang nilainya D atau E, gitu ya. Nah, artinya ketika apa namanya semesternya sudah berakhir pun saya masih bisa untuk merubah itu, ya. Nah, sekarang ketika berubah ke Sevima, saya nggak punya hak akses itu. Ya, saya nggak punya hak akses itu untuk bisa merubah-rubah nilai sembarangan. Kalau sembarangan dalam arti kata maksud merubah nilai walaupun apa waktu pengumpulan nilainya sudah habis, tapi saya masih bisa mengolah itu. Tapi untuk safety mas saya nggak bisa. Waktu yang kemarin sih mata kuliah yang walaupun bukan mata kuliah saya yang ngajar, maksud mata kuliah dosen yang lain atau prodi yang lain, baik itu Batu Raja maupun Jogja, saya masih punya wewenang untuk merubah itu semua gitu. Nah, tapi di Sevima saya tidak bisa merubah itu. Ya, saya tidak punya wewenang itu. Jadi di Sevima itu rules-nya hanya boleh satu orang saja yang bisa merubah itu. Jadi saat ini di Sevima yang jadi super admin udah bukan saya lagi. Nah, artinya apa? Artinya di sini minta tolong kerjasamanya teman-teman. Mata kuliah apapun juga, tidak hanya mata kuliah saya, mata kuliah kelas yang lain juga. Kalau misalnya dosen-dosen sudah memberikan tugas, tolong segera dikerjakan. Jangan sampai dikerjakan setelah semester udah berakhir nih, udah nggak ada perkuliahan, lagi libur, atau bahkan malah mau masuk ke semester yang berikutnya. Kalau nanti ini terulang lagi, saya nggak bisa bantu nih, saya nggak bisa bantu mahasiswa untuk ngejar-ngejar, saya harus, kan kalau yang dulu, yang sebelum-sebelumnya kan saya rekap dulu nih IPK mahasiswa semua, yang Jogja, Batu Raja, dan uh, Jakarta itu saya rekap, terus mana yang dirasa nilainya belum tuntas atau ada yang tidak ini apa yang kurang nilainya itu saya hubungi mahasiswa japri masing-masing untuk segera menyelesaikan supaya sebisa mungkin tidak tidak mendapat nilai D atau E gitu ya. Nah kalau sekarang itu saya nggak bisa kayak gitu. Jadi minta tolong teman-teman kalau sudah ada deadline-nya untuk mengerjakan tugas segera diselesaikan. Intinya paling lambat itu sebelum semester berakhir atau sebelum UAS berakhir kalian udah menuntaskan semuanya gitu. Karena mohon maaf saya udah nggak bisa bantu-bantu itu lagi gitu loh. Untuk saat ini ya, untuk saat ini saya belum ada SK untuk punya jabatan apa sih punya wewenang untuk menjadi super admin itu.
ya. Apalagi sekarang jadi super admin orang Batu Raja. Gitu. Jadi eh, rasanya udah nggak bisa gitu untuk cross check nilai Jogja, nilai Jakarta. Jadi minta tolong yang belum menuntaskan tugas-tugas dan lain sebagainya untuk segera diselesaikan. Itu ya, teman-teman Iya ya. Bu. Jadi jangan jangan sampai pas akhir semester apa saya harus ngejar-ngejar dan lain sebagainya. Udah saya udah nggak punya wewenang itu. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman kan yang sering banget, enggak sering banget, maksudnya yang pernah saya hubungi pas di akhir semester kan untuk segera menuntaskan mata kuliah apa yang belum. Atau bahkan saya kadang di grup kan suka seperti itu kan. Ini yang belum sih, ini apa yang belum kerjakan dan lain sebagainya. Ya, jadi minta tolong kerjasamanya supaya kita sama-sama enak. Kampus punya nilai yang baik untuk mahasiswa gitu untuk dilaporkan ke feeder, mahasiswa pun nggak dirugikan nilainya IPK-nya bisa baik. Gitu ya. Oke, untuk lanjut eh, saya review tugas dulu. Tadi tugas dua, walaupun katanya tugas dua sudah dibahas, minta tolong tetap dikerjakan saja, Gozali sama Vicky, biar nanti saya bisa apa namanya tetap saya kasih nilai karena nanti ini akan di rekap nilainya. Terus tugas mid 4 yang belum, Gozali, Vicky lagi, Gozali lagi, sama Koleta. Iya Kerjakan Bu. apa selesaikan. Tugas mid 6 ini yang mengerjakan baru dua, Ahmad Zaki sama Agam. Ya, Ahmad Zaki sama Agam yang baru mengerjakan. Oke, kita bahas selanjutnya. Jadi masih proposal ya. Proposal kemarin itu terakhir saya sudah bahas di sampai bab 2 ya, Agam. Bab 3 Iya udah Bu. saya bahas belum? Sampai bab 3 belum Bu? Oke, bab 3 ya. Oke, selanjutnya kita bahas bab 3. Jadi untuk UTS, kan ini UTS belum ada kan? UTS itu adalah eh, keseluruhan ya dari awal nih profil perusahaan sampai bab 3 itu untuk UTS-nya. Jadi dijadikan dalam satu file. Kalau yang kemarin kan tugasnya itu sepotong-potong. Misalnya tugas MIT 4 itu ngerjain yang bab satu, terus eh, tugas berikutnya adalah kerjakan yang bab 2. Nah, selanjutnya setelah saya bahas ini, tugas berikutnya adalah selesaikan bab tiganya, lalu nanti dari bab satu sampai bab 3 dijadikan ke dalam satu file, itu menjadi nilai UTS. Gitu ya. Oke, untuk bab 3, ini adalah, ini bab 3 bukan bab 3 asumsi kalian skripsi atau KKP ya, tapi bab 3 di proposal, pengajuan project. Ya. Jadi setelah kemarin bab 2 sudah kita bahas tentang metodologi, pendekatan dan metodologi, maka sekarang ini adalah tentang spesifikasi teknis aplikasi. Studi kasusnya masih sama, yaitu tentang pendaftaran santri baru. Ya, studi kasusnya kan sudah ada di studi kasus. Studi kasus itu saya udah berikan di mana ya? Meet berapa nih? Oh, di tugasnya ya. Oh, di sini ya, di tugas Meet 4 ya, studi kasusnya ini. Ini studi kasus yang saya berikan. Terus tugasnya kan kalian kerjakan yang bab satunya, kerjakan bab 2 sama kerjakan bab 3 berdasarkan studi kasus yang sudah saya jabarkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas yang bab 3. Spesifikasi teknis aplikasi ya, spesifikasi platform sistem operasi. Jadi di sini di bab 3 ini kalian jabarkan kira-kira spesifikasi OS-nya yang support untuk sistem pendaftaran santri baru itu apa? Kalau yang di sini kan dia studi kasusnya tentang sistem informasi manajemen kepegawaian ya berbasis web. Maka kalian di sini jabarkan pembangunan aplikasi sistem pendaftaran santri baru gitu ya. Nah, aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman apa?
Ya, kalau misalnya kalian mau pakai Delphi, misalnya berarti bahasa pemrograman Delphi. Kalau misalnya kalian mau pakai Visual Basic, berarti di sini bahasa pemrograman Visual Basic. Kalau misalnya mau pakai PHP, berarti bahasa pemrograman PHP. Gitu ya. Jadi jangan ikutin plek-plek-plek yang ada di sini, sesuaikan dengan kondisi studi kasusnya. Kira-kira kalian mau pakai apa? Ya, jadi kalau misal pakai berbasis web, misal pakai PHP, berarti di sini aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database-nya MySQL. Selanjutnya, poin 32, spesifikasi kebutuhan data informasi. Nah, nanti kalian jabarnya gini, aplikasi sistem informasi pendaftaran santri baru yang akan dikembangkan melaksanakan berapa fungsi dalam pengumpulan data. Ya, misalnya kalau kalau mau ngikutin yang sama persis ini juga nggak apa-apa, karena memang eh, standarnya memang rata-rata semuanya sama seperti ini. Yaitu yang pertama pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya menggunakan teknik apa? Gitu ya. Apakah menggunakan teknik wawancara atau menggunakan teknik observasi langsung ke pesantrennya misalnya ya, atau menggunakan studi pustaka dan lain sebagainya. Ini kalian jabarkan di sini pengumpulan datanya. Ya, kalau di sini kan fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data administrasi pegawai untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Jadi kalau yang ini case-nya si web apa IT developernya itu dia langsung memasukkan data administrasi yang didapatkan dari apa dari perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya kalian pakai sistemnya itu berdasarkan wawancara, ada observasi dan lain sebagainya, boleh kalian tambahkan di sini. Selanjutnya pemrosesan data. Nah, pemrosesan data ini terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. Ya, proses pengubahan input menjadi output. Fungsi pemrosesan data, langkah-langkahnya adalah pengklasifikasian, ya, atau menetapkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Terus menyalin data, mengurutkan, mengelompokkan, menggabungkan, atau peringkasan. Nah, kalau misalnya ini kalian sama, nggak apa-apa, ini langsung aja copy paste, gitu ya. Nah, selanjutnya manajemen data. Fungsi manajemen data ini terdiri atas 3 tahap, yaitu penyimpanan mutakhir dan pemunculan kembali retrieving. Nah, tahap penyimpanannya merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut arsip. Kalau misalnya sama, nggak apa-apa, di copy paste aja. Ya, jadi pada tahap pemutakhiran data tersimpan diperbaharui dan disesuaikan dengan peristiwa terbaru misalnya. Kemudian pada tahap retrieving data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan. Nah, manajemen data dan pemrosesan data memiliki hubungan yang sangat erat. Tahap pengelompokan data dan pengurutan data dari fungsi pemrosesan data, misalnya sering dilakukan sebagai pendahuluan sebelum dilakukan tahap pemutakhiran dalam fungsi manajemen data. Intinya sih sebenarnya kalau manajemen data mau case apapun juga sama sih ya. Jadi ini kalian boleh langsung copy paste. Fungsi pengendalian data. Oke, fungsinya adalah kalau pengendalian data ya tentunya untuk menjaga data, menjamin keamanan data, terus menjamin bahwa data yang diperoleh itu data yang akurat dan lengkap. Gitu ya. Ini juga boleh sama. Kan enak kan tugasnya tinggal copy paste. Pokoknya apa yang sekiranya memang sama dengan studi kasus yang sistem pendaftaran santri baru, nggak apa-apa kalian samakan. Terus fungsi penghasil informasi, ya. Nah, fungsi penghasil informasi terdiri atas tahapan pemrosesan informasi seperti penginterpretasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi, identifikasi kebutuhan pengguna maupun pihak terkait untuk tujuan informasi akan lebih tepat sasaran. Ya, dalam menganalisa, nah ini jangan copy paste yang ininya. Aplikasi apa tadi? Sistem pendaftaran santri baru. Tuh. Nah, terus berikutnya poin 33, hierarki penggunaan informasi. Nah, penggunaan informasinya ini sesuaikan dengan studi kasusnya. Siapa yang eh, memanage, yang bisa memanage sistem ini? Misalnya tadi di kasusnya, sebentar ya.
Nih, misalnya yang bisa mengelola itu kita lihat di sini petugas pendaftaran santri baru ya. Ini kita lihat di alur ininya. Tugas pendaftaran santri baru. Lalu, oke, ternyata cuma petugas pendaftaran santri baru. Berarti di sini administrator sistem ini pada kalian jelaskan jabarkannya begini. Pada tingkatan ini, pengguna memiliki kewenangan dalam mengatur kebutuhan data, yaitu pengguna buka kurung ya, buka kurung panitia penerimaan santri baru gitu ya, memiliki kewenangan dalam mengatur kebutuhan data yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Nah, wewenangnya apa? Karena dia administrator sistem, berarti dia bisa input, bisa ubah, bisa hapus. Ya, ini administrator sistem. Kita balik lagi coba di sini. Oke, ini nggak ada keterangan ya. Berarti ya itu berarti si apa namanya si santri barunya santri apa panitia ininya ya yang em, menjadi administrator. Selanjutnya, klien atau user, pengguna pada tingkat ini memiliki kewenangan untuk menggunakan seluruh isi data pada aplikasi sistem pendaftaran santri baru. Pada tingkatan ini, pengguna hanya bersifat aktif terhadap data yang telah disediakan. Nah, kalian jabarkan siapa saja kira-kira yang bisa mengakses sistem ini. Tapi sistem dia hanya bisa melihat saja ya, tidak bisa mengubah atau menghapus data. Nah, kira-kira menurut kalian siapa saja dari case ini? Nih, lihat. Siapa saja yang terlibat calon santri, petugas pendaftaran santri baru, sama pimpinan. Kan tadi kalau petugas pendaftaran santri baru, dia memiliki hak akses lebih ya, untuk bisa menginput, mengubah, dan menghapus. Maka dia menjadi administrator, apa adminnya ya kan? Nah, terus yang ini, yang keduanya, klien atau usernya, kira-kira siapa di antara tiga ini? Calon santri, Bu. Iya, calon santri, pimpinan juga kan nggak perlu dia input edit delete kan, cukup melihat hasil rekapannya saja. Calon santri, atau bisa juga kalian tambahkan pengasuh. Pengasuh juga bisa punya hak akses untuk masuk ke dalam sistem santri baru. Untuk apa? Dia bisa biar bisa tahu jadwalnya dia atau dia ditugaskan di kamar berapa, siapa anak asuhnya gitu ya. Terus siapa lagi berikutnya? Udah ya cuma pengasuh aja ya. Oke, berarti tambahkan satu pengasuh. Jadi untuk yang ini klien atau user, kalian kalau ini kan administrator sistem, kalian jabarkan bahwa admin itu adalah panitia penerimaan santri baru. Klien atau usernya ini adalah siapa? Calon santri sama pengasuh ya. Jadi nanti kalian jabarkan di sini. Bisa dipahami tidak untuk yang ini? Bisa, Bu. Yang lain, Gojali, Zaki, Oleta, Lulu, Vicky, paham tidak? Paham, Bu. Ya, jadi saya ulangi kembali, kan karena tadi studi kasusnya adalah pendaftaran santri baru, maka administrator sistemnya ini adalah orang yang bisa menginput, mengubah, menghapus data-data. Nah, dalam hal ini siapa? Dalam case itu, yaitu si uh, apa panitia penerimaan santri barunya. Nah, terus kalau klien atau user, dia hanya bisa melihat, kalaupun dia bisa input, tapi menginput hanya dalam modul-modul tertentu. Nah, ini juga dijelaskan siapa yang menjadi user. Berarti dalam hal ini kasusnya adalah si calon santrinya sama si pengasuh. Selanjutnya, 3.4. Spesifikasi teknik pemrograman. Ya, spesifikasi teknik pemrograman aplikasi sistem pendaftaran santri baru menggunakan spesifikasi apa? Ini sama ya dengan yang tadi penjabaran secara narasi dengan yang ada di mana tadi? Ini ya, dengan yang ada di sini ya. Tapi ini dijabarkannya per poin. Pakai apa sistem yang kalian buat?
Kalau misalnya pakai PHP berarti di sini bahasa pemrograman PHP. Database-nya pakai apa? Kalau misalnya pakai SQL ya udah menggunakan database MySQL. Bisa dipahami untuk poin 34? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Poin 35, spesifikasi dan jumlah perangkat keras. Ya, spesifikasi dan jumlah perangkat keras. Nah, artinya di sini adalah ketika kalian buat sistem pendaftaran santri baru tersebut, kira-kira spek spek yang bisa dipakai untuk bisa membuka website tersebut, membuka aplikasi tersebut, minimal speknya apa? Oh misalnya, oh prosesornya cukup yang kecepatannya hanya 2,8 GHz misalnya. Ya udah, berarti kalian masukkan. Intinya di sini penjabarannya adalah bukan spek yang tinggi, tapi spek minimal yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi yang kita buat, aplikasi tentang sistem pendaftaran santri baru tersebut. Misalnya kapasitas RAM memori minimal ya 2 giga. Nah, artinya di sini semua yang minimal-minimal ya, gitu. Terus apalagi karena berbasis web misalnya ya, berarti harus ada jaringan internet. Terus apalagi misalnya eh, harus ada Google apa web browser. Nah, kira-kira web browsernya apa nih yang lebih mendukung apa bisa akses website santri baru tersebut kan. Misalnya Chrome, pakai Mozilla Explorer, pakai kayaknya itu boleh. Jadi kalian jelaskan seperti itu. Suara saya putus-putus ya? Udah, Bu. Udah aman, Bu. Aman ya. Oke, selanjutnya poin 3.6, gambaran user interface ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya di sininya nih, nah di sini kan apa yang saya kasih cuma adanya bentuk formulir pendaftaran gitu ya. Terus surat pengantar rekomendasi, terus surat rekomendasi. Hanya ini doang nih, ini lampiran-lampiran dibutuhkan. Nah, berarti kalian, ini nggak perlu kalian, kalau ini kan yang memang websitenya sudah jadi ya. Nah, ini nggak perlu kalian buat sistemnya terlebih dahulu ya, tapi kalian bikin rancangannya. Kira-kira halaman mukanya seperti apa? Terserah kalian mau ngedesainnya pakai Paint atau mau ngedesainnya pakai Excel, mau bisa, atau mau pakai e-draw atau mau pakai apa bebas. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalau misalnya kalian mau pakai eh, Paint misalnya ya. Kalau yang suka ngedesain pakai Corel Draw boleh, kalau mau pakai Canva boleh, bebas ya. Atau kalau misalnya kalian sudah belajar desain menggunakan HTML, boleh desain di situ, gitu ya. Misalnya gini, ini tampilan utama. Kita buat, ini saya pakai yang gampang aja ya. Hmm. Sistem pendaftaran santri baru pada pesantren ABCD. Ini mana yang senternya? Anggap begini lah. Terus kalian boleh tambahkan begini. Ini ke sini. Misal ya, ini logo gitu aja. Oke. Nah, oke, ini nanti tinggal kalian ini potong.
terus tinggal kalian masukkan, misalnya bisa tiga gambaran user interface. Ya, misalnya di sini tiga gambaran user interface. Misal, bla 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 bla, terus tiga titik satu ini adalah tampilan, oh, rancangan halaman utama, misal, ya. Nah, terus ini kalian copy paste hasilnya. Misal, ini saya cuma yang sederhana saja ya. Terus berikutnya tiga titik tiga titik dua rancangan, em, apa namanya, hmm, menu beranda misalnya, ya. Nah, kalian bisa bikin misalnya di Excel. Kalau saya sih lebih saranin pakai Dreamweaver kalau misalnya kalian eh, bisa pakai Dreamweaver ya ngedesainnya. Misalnya ini kita bikin beranda, terus daftar, terus galeri, terus info pengasuh, terus misalnya login. Anggaplah ini adalah menu-menunya ya. Terus ini sistem pendaftaran santri baru pada pesantren ABCD. Oke. Hmm. Terus saya seperti ini. Terus kita bisa kasih eh, sistem pendaftaran santri baru. Selamat datang misalnya. Selamat datang di pesantren ABCD. Ya, silakan melakukan login untuk bisa mengakses misalnya data santri baru. Misal, gitu ya.
Nah, seperti ini. Nah, ini boleh terus kalian copy lagi. Hmm, ini ya. Nah, ini. Terus kalian bikin lagi 3.3 misalnya rancangan menu daftar. Daftar isinya seperti apa. Terus bikin lagi rancangan menu galeri. Desainnya seperti apa. Rancangan menu info pengasuh. Desainnya seperti apa bebas. Bahkan kalau misalnya kalian mau coba browsing-browsing di internet nggak apa-apa. Tapi rancangannya ya, rancangan layarnya seperti apa gitu. Ini sebenarnya sama seperti KKP atau skripsi karena ini adanya di bab 4 yaitu menampilkan rancangan layar atau rancangan aplikasi yang kalian buat. Oke, sampai di sini bisa difahami, teman-teman? Bisa, Bu. Oke ya, nah jadi ini adalah, kalau ini kan dia menampilkan sistem yang memang udah jadi gitu ya, makanya dia screenshot nih ya. Jadi kalau misalnya aplikasinya dibuka munculnya seperti ini. Terus kalau sudah dibuka lagi, misalnya diklik login, apa daftar misalnya, maka akan munculnya seperti ini. Gitu. Terus ini tentang apa halaman daftar seluruh pegawai misalnya, nah, munculnya seperti ini. Terus ini halaman form pencarian pegawai. Gitu. Ini adalah untuk bab tiganya ya. Selanjutnya, kalau sudah kalian buat seperti ini, selanjutnya adalah perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini merupakan bagian yang paling penting dalam pengembangan suatu sistem informasi. Ya, jadi ini adalah apa namanya gambaran dari sistem yang akan kita buat. Nah, dalam hal ini pakainya DFD nih, ya. Dalam hal ini menggunakan DFD. Nanti kalau misalnya kalian bingung DFD, boleh pakai use case. Nah, sekarang pertanyaannya kalian di mata kuliah lain ada nggak membahas materi tentang DFD? Belum, Bu. Belum. Kalau Belum use ada. case, kalau use case, kalau Use use case case udah kayaknya belum? pernah deh, Bu. Kayaknya pernah Hah? deh, Bu, di PSBD. Mata kuliah sistem basis data. Sistem basis data pakai use case. Cuma IRD kali. Iya, Bu. Belum ditanya, Bu. Use case itu ada di mata kuliah analisa perancangan sistem atau mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau mata kuliah interaksi manusia komputer. Iya, Bu. Udah Udah, pernah Bu. Udah belajar pernah, Bu. udah. Nah, berarti Udah, kalau udah. misalnya kalian DFD nggak bisa, boleh pakai use case. Ya, boleh digambarkan dengan menggunakan use case. Nah, kalau ini kan ini namanya kan apa alur bisnis ya, proses bisnis. Ini bisa menggunakan flowchart. Nah, kalau use case tahu kan gambaran use case yang ada aktornya, lambang aktor, gambar orang, terus use case-nya apa saja. Tahu nggak? Masa harus saya browsingin ini gambar use case seperti apa? Misalnya ya, use case sistem pendaftaran. Anggaplah saya bikin pendaftaran siswa baru gitu ya. Hmm. Nah, seperti ini nih. Ya, ada aktornya. Saya ambil yang mana ya? Kita ambil yang contoh yang ini deh. Bisa nggak dia terbesar? Kita coba cari yang lain. Misalnya ini. Kelihatan nggak nih?
Nih, kelihatan nggak? Nah, ini adalah contoh use case. Ini yang gambar orang ini adalah aktor. Kalau tadi hmm, di case kasus sistem pendaftaran santri baru, siapa saja yang bisa mengakses sistem? Ayo kita ulangi kembali. Berarti apa saja? Santri, Santri, calon terus santri sama pengasuh. apa? Pengasuh. Pengasuh, sama panitia penerimaan santri baru, sama pimpinan. Berarti ada empat. Maka kalian buatkan aktornya ada empat. Ya. Nah, biasanya kalau yang memiliki hak akses penuh itu posisinya sebelah kiri. Kalau yang bisa yang hanya bisa melihat saja posisinya sebelah kanan. Berarti nanti kalian gambarkan use case-nya sebelah kirinya itu adalah panitia penerimaan santri baru, yang sebelah kanannya ini kalian masukkan calon santri, pimpinan, dan pengasuh. Karena mereka hanya bisa melihat saja. Nah, terus kira-kira use case-nya apa saja? Use case-nya ini ada registrasi user, bisa, login, bisa, karena semua aktor harus login untuk bisa masuk atau mengakses website tersebut. Terus apalagi? Pendaftaran santri, terus ada pendaftaran ulang. Ini hampir sama kayak gini aja nih, tapi kondisi apa untuk aktornya dikondisikan dengan studi kasus yang sudah dijabarkan di sini, gitu ya. Oke, bisa dipahami tidak, tonton? Bisa, Bu. Ini. Nanti kalian boleh browsing di internet ya, atau boleh di chat GPT juga boleh. Oke, saya kasih contohnya sedikit aja. Oke, selanjutnya. Ya, jadi di perancangan sistemnya tidak, kalau ini kan gambaran DFD, tidak perlu pakai DFD, kalian bikin use case-nya saja tidak masalah. Berikutnya adalah spesifikasi modul. Ya. Nah, kira-kira modul apa saja yang mensupport sistem tersebut? Nah, kalau yang ini kan dia modulnya ada modul biodata pegawai, modul daftar urut kepangkatan, modul kenaikan gaji berkala, modul kenaikan pangkat, modul daftar pensiun. Kira-kira kalau pendaftaran santri baru itu ada modul apa saja? Yuk kita coba analisa yang ada di sini dulu. Kira-kira modul apa saja nih? Kita lihat di sini, yaitu modul formulir pendaftaran. Terus modul surat pengantar rekomendasi. Terus modul apa lagi? Ada nggak? Modul surat rekomendasi. Modul daftar santri. Terus modul daftar santri kamar. Modul modul daftar kamar gitu aja. Modul daftar kamar. Terus apa lagi? Modul daftar pengasuh. Terus modul apa lagi kira-kira? Tadi kan ada modul untuk formulir pendaftaran, modul surat pengantar rekomendasi, modul surat rekomendasi, modul daftar santri, modul daftar kamar santri, modul daftar pengasuh, modul daftar apa tadi yang kita lihat di sini. Misalnya modul pendaftaran ulang, boleh. Modul laporan apa eh, laporan pembayaran santri dan lain sebagainya. Ya, artinya modul-modul ini adalah modul yang ada di dalam sistem. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Bu. Ini yang jawab Agam doang nih, yang lainnya pada Saryawan. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya fitur aplikasi. Ya, fitur aplikasi, aplikasinya pakai fitur apa? Apa base-nya apa? Kalau tadi karena berbasis web, menggunakan PHP ya udah, nggak apa-apa ngikutin aja di sini. Berbasis internet web base. Terus custom, terus modul aplikasinya terintegrasi, artinya terintegrasi ini dia mobile ya. Oke, terus apalagi selain fitur di atas, aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini juga dirancang agar dapat dijalankan pada single user maupun multi user.
Masing-masing implementasi ini memiliki kemampuan dan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kalian sistem pendaftaran santri barunya hanya berbasis web saja, maka ini nggak usah dicantumkan, dihapus saja. Ya, ini dihapus saja. Oke, sampai di sini paham untuk fitur aplikasi? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Berikutnya, pengamanan data dan pengguna. Sistem security aplikasi ini menggunakan autentifikasi user, yaitu suatu mekanisme untuk memastikan apakah suatu user itu berhak masuk ke dalam sistem atau bukan. Implementasinya adalah berupa login. Dalam hal ini, user yang berhak mengakses akan diberikan nama user tertentu beserta password. Nah, ini sama ya, karena kita ada login ya, berarti ini udah kalian copy paste aja nih, ya. Berikutnya pendaftaran user. Nah, pendaftaran user mengisi form pendaftaran sebagai legal user. Sistem akan mengecek apakah ya user. Nah, kalau ini kan saya rasa sama ya. Ini kalian boleh copy paste seperti ini. Terus proses autentifikasi juga sama. Nggak apa-apa, ini kalian copy paste. Ya. Terus laporan yang dihasilkan aplikasi. Nah, kira-kira laporan apa saja dia yang bisa dihasilkan oleh aplikasi? Kita lihat coba dari sini case-nya. Laporan apa saja yang bisa dilihat? Yang bisa diambil? Apa saja laporannya? Rekap laporan dokumennya. Kira-kira menghasilkan apa saja? Halo, teman-teman. Laporan apa aja kira-kira nih dari sistem tersebut yang bisa diambil? Pimpinan kan nggak perlu input edit delete, tapi dia cukup menerima laporan. Kira-kira apa saja yang bisa dia ambil laporannya? Laporan apa? Apa saja? Nama-nama peserta, Bu. Nama-nama peserta santri. Berarti laporan data calon santri. Terus apa lagi? Laporan apa lagi yang bisa diambil dari sistem tersebut? Masa cuma data santri doang? Teman-teman, laporan apa nih? Paham nggak maksudnya nih? Untuk laporan-laporan kalian bisa lihat dari sini ya, dokumen yang terkait dengan proses bisnis. Laporan apa lagi selain tadi laporan daftar santri, data santri? Laporan data pengasuh. Laporan data pengasuh. Terus apa lagi? Surat rekomendasi. Surat rekomendasi masuk ke laporan nggak? Surat Itu, Bu. rekomendasi masuk ke Apa? laporan nggak? Daftar kamar santri, Bu. Daftar apa? Daftar kamar santri. Daftar kamar santri ya. Jadi daftar calon calon santri, daftar pengasuh, daftar eh, kamar santri. Kan tadi ada daftar calon santri ya. Tambahkan lagi daftar santri. Artinya yang sudah lulus nih. Kan bisa jadi daftar calon santri sama daftar santri itu bisa berbeda. Misalnya daftar calon santri totalnya ada 100, ternyata yang diterima cuma ada 50, kan pasti datanya berbeda. Ya, jadi bisa ada 4 itu. Kalau mau ditambahkan sekiranya ada tambahan lain boleh. Intinya 4 itu ya. Jadi di sini kalian isinya mana nih? Laporan yang dihasilkan aplikasi ini menghasilkan berbagai laporan tentang yang berkaitan dengan santri, yaitu kalian jabarkan di sini ya. Yang pertama, laporan data calon santri. Yang kedua, laporan santri yang diterima. Yang ketiga, laporan data pengasuh. Yang keempat, laporan apa tadi? Laporan data kamar. Ya. Jadi ini kalian jabarkan di sini. Terus 3.13 garansi dan service level agreement atau SLA ya. On-site. Nah, pada 7 hari pertama jika program, nah ini artinya ini garansi ya, garansi sistem yang sudah kita ya kalau apa misalnya eh, customer pakai sistem kita garansinya adalah 7 hari pertama misalnya jika terdapat kesalahan
baik itu dari kode program, atau misalnya nggak bisa dijalankan, atau sistemnya terganggu dan lain sebagainya, maka garansinya apa? Jadi garansinya misalnya tim dari developer IT kalian itu satu orang akan ditugaskan untuk standby di kantor tersebut untuk ngecek bagian-bagian mana yang bermasalah. Ya, artinya di sini yaitu tentang garansi ya, garansi dari sistem yang sudah kalian beli jual gitu. Yang pertama on-site, yang kedua on-call. Misalnya garansinya apa? On-call berarti eh, jika permasalahan muncul setelah itu, maka kami juga akan membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan cara memberikan petunjuk teknis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan jika pihak klien membutuhkan teknisi untuk perawatan on-site, maka biaya akomodasi untuk teknisi ditanggung oleh pihak klien. Nah, ini boleh sama persis. Ya. Terus garansi yang berikutnya apa? Lain-lain, misalnya mau ada kalian mau tambahkan bebas. Kalau misalnya enggak ya udah begini aja. Oke, bisa difahami untuk bab 3, Bisa, teman-teman? Bu. Oke, kita lihat bab 4 nih ya. Hmm, biar berikutnya sudah tidak bahas proposal lagi, tapi langsung bahas proses kerjanya. Tadi setelah bab 3 itu adalah membahas tentang spesifikasi teknik aplikasi, apa saja software dan hardware yang dibutuhkan dalam eh, apa untuk mensupport sistem tersebut. Terus apalagi rancangan layar mau bentuknya seperti apa, terus proses bisnisnya menggunakan apa? Tadi saya sudah jabarkan proses bisnisnya menggunakan use case, lalu modul apa saja yang terdapat di sistem tersebut, lalu fitur aplikasinya menggunakan apa, pengamanan datanya itu bagaimana, terus ceritakan proses loginnya itu seperti apa. Selanjutnya adalah bentuk laporan yang bisa diambil dari sistem itu apa saja. Selanjutnya garansi. Nah, ini bisa bisa dari apa langsung copy paste aja dari sini. Oke, bisa dipahami untuk bab 3? Bisa, Bu. Nah, oke. Berikutnya bab 4. Ini siapa yang terlempar atau keluar nih? Lulu, Noleta, udah ada lagi. Oke, bab 4 rencana kerja pelaksanaan ya. Jadwal rencana kerja pelaksanaan. Jadi di sini timeline-nya ya. Kalian tentukan jadwal rencana kerja pelaksanaannya sampai berapa bulan kira-kira estimasi pembuatan sistemnya gitu ya. Nah, terus boleh sekalian sama persis seperti ini nggak apa-apa. Tapi intinya tapi sesuaikan ya, jangan copy paste persis. Kalian nggak baca tiba-tiba langsung aja copy paste memasukkan data pegawai ke dalam aplikasi. Enggak dong, berarti apa? Kalau yang bagian manajemen data gimana kalimatnya? Memasukkan data santri Data ke dalam aplikasi. santri. Data calon santri ke dalam aplikasi. Terus pembuatan aplikasi, aplikasi sistem bla 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 berbasis apa pakainya tadi pakai web misalnya. Terus instalasi aplikasi, perlu nggak pakai install aplikasi? Kalau misalnya web nggak perlu karena sudah ada langsung ngambil dari alamat website, berarti nggak perlu misalnya, nggak perlu ada yang diinstal. Berarti poin ini nggak usah misalnya. Terus pelatihan, ya melakukan pelatihan kepada administrator ini boleh sama. Selanjutnya, nah ini kalian buat ya, jadwal pelaksanaan pekerjaan sistem informasi manajemen kepegawaian. Tahapannya apa saja? Tahapannya ini di sini ada tahapan persiapan, tahapan perumusan, analisa dan desain sistem, developing sistem, uji coba, pelatihan dan bimbingan. Nah, ini kalian boleh ambil dari sini, tapi tolong jangan sama persis ya. Ini kalau ini pengerjaannya dia 4 bulan nih, bulan satu, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Terus ini bulan pertama di minggu ke satu, bulan ke pertama minggu kedua, bulan pertama minggu ketiga, bulan pertama minggu keempat dan seterusnya. Misalnya di tahapan persiapan, mobilisasi dan konsolidasi dikerjakan selama 2 minggu di bulan yang pertama. Terus kajian dengan pemberi tugas dan tim supervisi itu dikerjakan di minggu kedua dan ketiga. Jadi ada beberapa proses yang waktu pengerjaannya berbarengan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh.
ya. Jadi ini adalah timelinenya. Jadi kalian bisa buatnya di Excel kalau pengen yang lebih cepat, kalau pengen yang lebih sederhana gitu, ya. Oke, untuk timeline bisa dipahami? Bisa, Halo? Bu. Bisa. Ini Agam doang yang jawab nih. Ada kelas lain ya? Mas Jaki, ada kelas apa? Kelas Gusti, Bu. Oh, kelas Pemasaran Bu Susi. digital. Oke. Rangkaian digital mah bukan Bu Susi rangkaian digital. Bu Nur. Bu Susi tapi ini Bu, pemasaran digital. Oh, pemasaran Iya, digital. pemasaran digital, Kirain, Bu. Oh, kirain rangkaian digital. iya. Oke, sip. Tapi bisa ngikutin ya Mas Jaki ya. Bisa, Bu, bisa, Bu. Oke. Selanjutnya anggaran biaya, biaya. Nah, ini kalian eh, apa? Merancang ya, anggaran biayanya kira-kira berapa? Kalau mau sama boleh, tapi sesuaikan ya, sesuaikan. Misalnya di sini eh, implementasi pelatihan admin dan operator. Jumlah peserta 25 orang selama 5 hari. Sekarang kita lihat saja untuk sistem pendaftaran santri baru, kira-kira worth it nggak kalau jumlah pesertanya 25 orang? Coba menurut kalian gimana? Kira-kira kalau untuk pendaftaran santri baru yang mengakses website apa yang menjadi panitia penerimaan santri baru itu harus berapa orang kira-kira? 25 kebanyakan nggak? Kebanyakan, Bu. Hah? Kebanyakan, Bu. Kebanyakan. Jadi kira-kira berapa? Misalnya Tiga, lima lima orang. orang cukup. Iya, misalnya 5 orang gitu, maksimal 5 orang ya sudah. Nah, ini jangan 45 juta. Misalnya untuk pelatihan satu orangnya dikasih eh, anggaran misalnya, misal 2 juta, berarti kalau 5 orang 10 juta. Jadi jangan plek-plek-plek sama persis di sini. Ya teman-teman, pelaksanaan ini ya, pelaksanaan ini harus kalian sesuaikan saja. Ya, harus kalian sesuaikan kira-kira untuk analisa sistem berapa anggarannya. Ya, terus desain database sistem berapa anggaran dan sebagainya. Nah, maka ketika sudah diuraikan gini, kita dapatkan nih total biaya proyeknya adalah segini. Berikutnya, rencana manajemen SDM. Ya. Nah, tim proyek kalian, tim tim developer tim IT kalian, kira-kira ada berapa timnya? Bagian project manager, ada sistem analisis, ada database designer. Ini biasanya sesuai dengan yang ada di timeline, ya, yang ada di sini. Tahapan persiapan ini tugasnya siapa? Tugasnya project manager sama sistem analis. Atau kalau misalnya kalian udah nggak mau mikir-mikir lagi, pakai yang ini juga nggak apa-apa, copy paste. Karena memang kalau membuat membuat aplikasi di perusahaan IT ya standarnya ini, ya. Tim projectnya standarnya ini. Oke, selanjutnya adalah penutup. Nah, jadi kita sudah selesaikan bagaimana membuat proposal. Tugasnya kalian yang sekarang ini adalah bab 4. Bab 4, bab 3. Ya, tugas MIT berapa nih? Adalah bab 3. Terus tugas UTS, kan tadi kemarin saya sudah sampaikan ya UTS itu tidak ujian tertulis, tapi berupa project. Nah, UTS berarti keseluruhan nih proposalnya. Dari bab 1 sampai dari profil perusahaan sampai yang terakhir gitu ya sampai di sini. Oke, okay? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, okay. Ada yang mau ditanyakan tidak? Vicky, Fikci, Koleta, Gozali gimana? Paham tidak? Halo, Vicky, Gozali, Koleta. Berarti ini saya tambahkan dulu ya. Mana suaranya nih, Vicky? Vicky Gozali, Koleta. Sekarang kan tugas MIT 7. Tugas
Mit 7 ya, sebentar. Info materi. Tugas mit 8 nih. Hmm. Mit 8 bab 3. Kerjakan proposal dengan studi kasus sistem penerimaan santri baru. Oke. Terus di bagian eh, pada bab 3, yaitu apa tadi bab 3 tentang apa? Spesifikasi teknik aplikasi. Spesifikasi teknik aplikasi. Oke, ini saya kasih batas waktu minggu depan ya. Sekarang tanggal 13, berarti tanggal 20 pukul saya maunya 15 jam 3 ya, biar saya bisa cek-cek lagi. Oke, sign. Berikutnya saya tambahkan satu lagi UTS. UTS. Buat proposal di kasus sistem santri baru. Mulai dari profil perusahaan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan penutup. Apa namanya? Kumpulan bas. Oke. Oke ya, jadi untuk mata kuliah ini sampai saat ini ada 5 tugas ya, tugas MIT 2, tugas MIT 4, tugas MIT 6 ini untuk tugas MIT 4, 4 yang bab 1, tugas MIT 6 bab 2, tugas MIT 8 bab 3, tugas UTS ini bab kumpulan bab 1, 2, 3 sama yang terakhir tambahan bab 4 sama penutup. Gitu ya teman-teman ya. Ada mau ditanyakan tidak? Bu, berarti UTS-nya filenya dikirim semua tuh.
Yang Iya, dari bab 1 dari sampai dalam bentuk satu file. Kalau yang tugas kan kepotong-potong kan. Tugas MIT 4 misalnya hanya file bab satunya aja. Tugas MIT 6 file bab 2-nya aja. Tugas MIT 8 file bab 3-nya aja. Nah, baru di UTS gabungan dari profil perusahaan, bab satu, bab 2, bab 3, bab 4 sama penutup. Paham ya? paham, Bu. Ya, ada Ya, yang mau Bu. ditanyakan teman-teman? Oh iya, satu lagi. Untuk yang angkatannya Agam, di sini SI Agam, Gozali, sama siapa? Sama Ulia ya. Kan kalau Koleta sama Lulu itu rencananya semester ini kan memang skripsi. Kalau bisa dikejar bisa ikut wisuda Juli gitu ya. Nah, terus kalau yang eh, angkatannya Ulia, Vicky, Gozali, Ulia apa TI ya? Vicky, Gozali, Agam, ini sebentar. Saya jelaskan dulu ya. Kan sebelumnya di KRS kalian itu semester ini kalian ada KKP. Iya, Bu. Nah, saya ambil contoh punya Agam dulu ya. Ini kan coret-coretan saya aja nih. Oke, nih ya. Ini semester semester sekarang yang sedang berjalan 2024 ganjil ya. Nah, ini kan mulai dari semester satu, semester 2, semester 3, 4, 5. Sekarang lagi berjalan di semester 5. Semester 5. 6, Bu. 6. Sekarang 6. 6, Bu. 6 ya, sorry. 6 ya, semester 6. Terakhir kemarin di semester ganjil, total SKS yang sudah kalian temukan, khususnya untuk yang Prodi SI ya. Sebenarnya TI juga sama. Kan TI juga rencananya kan semester ini KKP. Nah, ternyata kemarin hasil meeting yang kemarin tidak seperti itu. Nah, kalian sudah menempuh total 101 SKS. Ya, sudah menempuh total 101 SKS. Syarat KKP itu kan adalah apa? Minimal sudah menempuh 100 SKS. Nah, sekarang kita lihat di semester ini kalian 20 SKS termasuk dengan KKP. Ya, berarti totalnya 121 SKS. Ya, ini KKP-nya nih. Nah, minimal jumlah total SKS untuk bisa wisuda, untuk bisa lulus itu adalah 144 SKS. Ya, 144 SKS. Nah, kalau sekarang kalian totalnya adalah 20 SKS, berarti 144 dikurang 144 dikurang 121 ya. 144 dikurang 121. 23, Bu. Berarti semester depan 23 SKS. Nah, yang tidak boleh berdasarkan peraturan ini, kalau lagi ngambil skripsi, itu maksimal SKS yang harus diambil itu adalah 20 SKS. Itu sudah termasuk dengan skripsi. Sedangkan kalian ini sudah kelebihan 23. Kenapa ada peraturan itu? Karena kita pihak kampus itu memikirkan khawatirnya kalian tidak maksimal dalam pengerjaan skripsi. Karena 23 SKS ini kan artinya masih banyak kelas perkuliahan ya. Kalian masih banyak, satu minggu itu bisa berapa hari kalian untuk kuliah gitu. 23 SKS. Jadi eh, apa kemarin hasil meetingnya KKP itu ditunda di semester depan. Ya. Jadi KKP, jadi kemungkinan nih nanti rancangannya adalah di semester depan 2025 ganjil tuh jumlah SKS yang ditempuh kan sisanya 23 berarti sama ininya 25 ya, 25 dikurang 6. 25 dikurang 6 berapa? 19. Ya, kemungkinan semester depan itu adalah 19
SKS. 19 Berarti SKS ini semester ini cuma 18 SKS doang ya, Bu? kenapa? Nah, berarti semester semester ini cuma 18 SKS. Ya, terus 2025 genap tinggal sisanya 6. Ini kan karena kalau misalnya KKP nggak diambil ya berarti ini kan berkurang. Tinggal 119. Kalau ditotalin 144 SKS. Jadi di semester 2025 genap ini hanya skripsi aja gitu. Nah, momen kalau di 2025 genap ini tinggal skripsi aja, ini bisa kalian ambil momennya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya misalnya nih ada mata kuliah yang nilainya C atau IPK-nya masih kurang nih dari 3,2 misalnya target kalian berapa gitu. Nah, ini bisa momen untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang. Jadi bisa ikut kuliah lagi di sini. Tapi ya dengan catatan itu, total SKS harus kurang dari 20. Atau misalnya gini, oh saya mau tetap kekeh apa KKP-nya tetap semester ini, nggak apa-apa, boleh. Tapi semester depan tidak boleh skripsi. Skripsinya tetap di sini. Gitu. Berarti semester depan tinggal 17 SKS. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk semester ini kalian tetap mau tetap KKP boleh, tapi semester depan belum boleh untuk skripsi. Gimana teman-teman? Ya udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Yang lain gimana? Siap untuk udah siap untuk KKP sekarang? Atau sekarang pertanyaannya nih, kalau misalnya tetap tetap KKP sekarang semester depan eh, jadi 23 SKS beserta skripsi, kalian sanggup kuliah sambil skripsi? Enggak, Bu. Hah? Vicky, Gozali, 23 SKS. Semester depan kan sisanya 23 SKS nih. Kalau misalnya semester ini KKP nih, sisanya 23 SKS. 23 diambil 6, 17. 17 misalnya setiap mata kuliah itu ada yang 3 ada yang 2 SKS ya. Rata-rata 2 lah misalnya. 17 dibagi 2. Ini masih ada 8 kelas perkuliahan. 7 sampai 8 kelas lah. Misalnya ada beberapa mata kuliah yang 3 SKS. Perkuliahan masih ada 7 sampai 8. Kalau 7 sampai 8 kelas kan bisa jadi seminggu full, Senin sampai Jumat kuliah. Terus kalian disertai dengan skripsi. Kira-kira sanggup nggak? Enggak, Bu, nggak sanggup, Bu. Vicky sanggup nggak, Gozali? Vicky, Gozali. Mana nih suaranya Vicky sama Gozali? Masa Agam doang yang respon? Sanggup nggak Gozali, Vicky? Mana responnya Vicky? Vicky saya ditinggal kemana nih? Vicky, Gozali. Belum tahu, Bu. Nggak sanggup deh, Bu. Kalau misalnya kalian pengen cepat lulus, nggak bisa semester depan. Tapi ya itu resikonya. Gitu. Bagian kalau KKP, skripsi itu kan kalian harus riset ya di tempat apa tempat kerja kan. Ada perusahaan yang dia bisa memberikan data, tapi dengan catatan kalian harus magang. Tapi ada juga sih perusahaan yang apa namanya nggak mau repot, ya udah dia tinggal ngasih datanya aja. Gitu. Tapi biasanya kan ada kalau kayak gitu kan ada orang yang dikenal ya di perusahaan. Kalau misalnya kalian yang sudah bekerja boleh risetnya di tempat kerja. Ya, jadi inilah pertimbangan kami dari hasil meeting kemarin.
kita mengkhawatirkan kalau dipaksakan nanti hasilnya tidak maksimal. Iya, Bu. Ya. Berarti semester ini nggak ada KKP ya, Bu ya? Semester depan. Kalau misal ya tadi penawarannya apa semester ini tidak ada KKP, KKP semester depan, atau kalau kalian tetap kekeh mau KKP nggak apa-apa, KKP sekarang, tapi semester depan nggak ada skripsinya nanti semester 4, semester 8. Atau saran saya sih kalian semester depan KKP-nya sekarang kalian ini dulu apa namanya cari-cari tempat yang mau dijadikan tempat riset. Syukur-syukur saran saya judul KKP dan judul skripsi disamakan saja. Jadi skripsinya itu adalah pengembangannya. Jadi kalian nggak ngerjain dua kali gitu. Intinya nanti pas di skripsi tinggal dikembangin aja sistemnya. Apalagi kan sekarang kalian kan skripsinya bikin sistem ya. Nah, itu yang kita jadi khawatirkan itu. Kenapa itu ditunda? Kuliah masih banyak, sekalian skripsi, terus waktu untuk bikin sistemnya kapan gitu. Siapa tahu di semester ini ada mata kuliah yang apa namanya, yang memberikan gambaran-gambaran kalian untuk membuat KKP dan skripsi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, selanjutnya tolong diatur waktunya kapan mau kuliah offline. Saya saya di kampus Senin, Selasa, Kamis. Tapi Seninnya biasanya saya meeting full dari pagi sampai sore. Ya berarti yang kosong Selasa dan Kamis. Nanti silakan diatur saja. Kalau mau barengan sama anak TI juga nggak apa-apa. Terus kalau di sini kondisinya teman-teman ada yang nggak bisa, yang kondisinya dengan catatan kondisi jauh ya seperti Zaki dan Tika itu kan jauh di Batu Raja. Nah itu apa ya udah memang nggak perlu offline tapi insya Allah nanti tetap ada materinya di classroom ya. Oke, Iya, cukup. Bu. Kalau TI kapan Bu emang, Bu? Kenapa? Kalau TI biasanya kapan, Bu? Kalau TI biasanya TI juga baru sekali sih offline-nya. TI itu hari apa ya saya lupa. Selasa. Biasanya Selasa TI. Barengin aja Bu sama TI, Bu. Biar Ya aman. udah coba aja koordinir aja sama teman-teman. Tapi jangan minggu depan ya. Minggu depan saya masih full meeting. Minggu depannya lagi aja. Akhir bulan berarti ya, Bu. Yes, akhir bulan. Oke, Ya, Bu. dikoordinir aja ya Agam ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa, tadi yang sudah saya sampaikan ya, tugas UTS segera dikerjakan. Koleta nih, yang harus dikejar. Semua yang masih kurang diselesaikan, koleta. Ya, oke. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Tetap semangat. Masih tinggal beberapa semester lagi, kalian bisa menyandang gelar Eskom. Pokoknya Amin. jangan putus asa, semangat, pokoknya semangat aja ya. Eh, apa cari-cari referensi atau kalian udah baca-baca nih di referensi di Google itu kira-kira untuk judul KKP dan skripsi apa. Terus kalian harus cari target tempat untuk bisa ngambil data itu di mana. Syukur-syukur Gozali kan juga udah kerja kan, boleh ambil data dari tempat kerjanya mau tentang apa. Baik kalau sistem informasi kan bisa juga menganalisa sistem yang sudah ada juga boleh kayak gitu. Ya. Baik ya, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. cukup ya. Yuk. Yuk.